Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Muklis. Saya mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi semester 1 Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan memberikan materi tentang fakta dan kebenaran dalam filsafat ilmu komunikasi. Dalam praktik jurnalistik, penerapan kriteria kebenaran seperti korespondensi, konsistensi, atau koherensi metafisik dan pragmatis memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan mendekati kebenaran. Perspektif filsafat ilmu komunikasi membantu memahami bagaimana kriteria-kriteria ini digunakan oleh para jurnalis untuk menghasilkan berita yang berkualitas dan akurat. Berikut penjelasan mengenai penerapan masing-masing dalam praktik jurnalistik. Yang pertama, kriteria korespondensi atau Correspondence Theory of Truth. Teori korespondensi menilai kebenaran berdasarkan kesesuaian antara pernyataan dan realitas. Dalam dunia jurnalistik, teori ini diwujudkan melalui verifikasi fakta. Jurnalis harus memastikan bahwa informasi yang mereka sampaikan sesuai dengan kejadian sebenarnya. Hal ini melibatkan pengecekan fakta di lapangan, wawancara dengan sumber yang kredibel, dan pemeriksaan dokumen atau bukti fisik. Sebagai contoh, apabila seorang jurnalis melaporkan bahwa kebakaran terjadi di gedung A pada pukul 8 malam, maka klaim ini harus didukung oleh bukti konkret seperti laporan pemadam kebakaran, foto kejadian, dan keterangan saksi mata. Dengan demikian, berita yang dihasilkan memenuhi kriteria kebenaran korespondensi. Yang kedua, kriteria konsistensi atau koherensi atau Coherence Theory of Truth. Kebenaran menurut teori koherensi diukur berdasarkan konsistensi internal dalam sebuah sistem pengetahuan. Dalam jurnalistik, koherensi berarti bahwa sebuah berita harus harmonis dengan informasi yang telah dilaporkan sebelumnya dan tidak menimbulkan kontradiksi. Misalnya, sebuah laporan tentang kebijakan pemerintah harus sesuai dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya dan tidak bertentangan dengan data sosial ekonomi yang ada. Hal ini penting agar masyarakat dapat memahami narasi besar dari berbagai peristiwa dan berita yang disampaikan tetap logis dan dapat dipercaya. Yang ketiga, kriteria metafisik atau Metaphysical Theory of Truth. Teori kebenaran metafisik merujuk pada nilai-nilai universal dan realitas yang lebih tinggi, seperti keadilan, kebebasan, atau hak asasi manusia. Dalam jurnalistik, kebenaran metafisik terlihat pada peliputan yang mengeksplorasi isu-isu moral dan etis. Jurnalis seringkali menggali lebih dalam dari sekedar fakta-fakta material dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih mendasar. Misalnya, dalam pelaporan tentang pelanggaran hak asasi manusia, seorang jurnalis tidak hanya menyajikan informasi yang faktual, tetapi juga menyoroti pentingnya keadilan dan martabat manusia. Dengan demikian, laporan tersebut tidak hanya mematuhi kebenaran material, tetapi juga berakar pada kebenaran moral yang lebih luas. Yang keempat, kriteria pragmatis atau Pragmatic Theory of Truth. Dalam perspektif pragmatis, kebenaran diukur dari seberapa besar manfaat praktis dari sebuah informasi. Penerapan teori pragmatis dalam jurnalistik terlihat pada berita yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Sebuah berita dianggap benar jika informasi tersebut membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih baik atau memberi solusi terhadap masalah-masalah praktis yang mereka hadapi. Contoh, penerapan kriteria ini adalah berita tentang langkah-langkah evakuasi dalam situasi bencana. Informasi ini dianggap benar karena memberikan manfaat nyata seperti menyelamatkan nyawa atau mengurangi risiko kerugian dan memberikan dampak positif bagi pembaca. Secara keseluruhan, perspektif filsafat ilmu komunikasi membantu para jurnalis dalam menggunakan berbagai kriteria kebenaran untuk memastikan berita yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual dan moral. Penerapan kriteria-kriteria ini bukan hanya soal kepatuhan terhadap standar profesional, tetapi juga mengenai tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jujur, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Fakta dan kebenaran dalam perspektif Islam yang berhubungan dengan hari kiamat atau Yaumul Kiamah merupakan salah satu kepercayaan penting yang termasuk dalam rukun iman. Keyakinan akan terjadinya kiamat bersumber dari Al-Quran dan hadis yang memberikan gambaran mengenai tanda-tanda peristiwa dan konsekuensi yang akan terjadi pada hari itu. Jika kita memandang konsep kiamat melalui 4 kriteria kebenaran, maka
kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana keyakinan ini didukung dan diartikan dalam Islam. Seperti kriteria korespondensi. Kebenaran dalam teori korespondensi dinilai berdasarkan kesesuaian antara pernyataan dengan realitas atau fakta objektif dalam konteks Islam. Keyakinan tentang kiamat berakar pada pernyataan-pernyataan yang jelas dalam Al-Quran, meskipun peristiwa ini belum terjadi. Namun, karena Al-Quran dipandang sebagai firman Allah yang mutlak benar, umat Islam meyakini bahwa kiamat adalah suatu realitas masa depan yang akan terjadi. Misalnya, surah Az-Zalzalah, surat ke-99, ayat ke-1-2, menggambarkan kiamat sebagai guncangan dahsyat yang akan terjadi di bumi. Dalam surat tersebut memiliki arti, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang berat yang dikandungkannya. Meskipun kiamat belum terjadi, keyakinan ini dianggap benar dalam teori korespondensi karena Al-Quran dianggap mencerminkan kebenaran mutlak. Yang kedua, kriteria koherensi. Teori koherensi mengukur kebenaran berdasarkan konsistensi internal dalam sistem pengetahuan atau pernyataan. Dalam Islam, konsep kiamat sangat koheren dengan ajaran-ajaran lainnya seperti tauhid, keadilan Allah, kehidupan setelah mati, dan pertanggungjawaban atas perbuatan di akhirat. Al-Quran secara konsisten membahas kiamat sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia menuju akhirat. Misalnya dalam surah Al-Qari'ah dijelaskan tanda-tanda kiamat. Pada hari itu, manusia adalah seperti anai-anai yang bertaburan, dan gunung-gunung yang seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kiamat tidak hanya terhubung dengan konsep kehidupan setelah mati, tetapi juga dengan keadilan Allah yang mengatur nasib manusia di akhirat. Sehingga konsep ini konsisten dengan ajaran Islam yang lainnya. Yang ketiga, kriteria metafisik. Teori metafisik menekankan pada kebenaran yang berkaitan dengan realitas yang tinggi, yang melampaui pengalaman indrawi. Dalam Islam, kiamat dianggap sebagai bagian dari realitas eskatologis yang melampaui batasan duniawi dan material. Kehidupan duniawi dipahami sebagai fase sementara yang akan berakhir dengan hari kiamat. Sementara kehidupan akhirat bersifat kekal. Al-Quran menegaskan bahwa kiamat adalah bagian dari rencana Allah dan yang pasti akan terjadi, seperti yang disampaikan dalam surat Al-Hajj. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua orang di alam kubur. Kiamat, dalam perspektif metafisik, adalah bagian dari realitas akhirat yang tidak dapat diverifikasi melalui pengalaman empiris, namun diterima sebagai kebenaran yang mendalam dan diwahyukan oleh Allah. Yang keempat, kriteria pragmatis. Teori pragmatis mengukur kebenaran dari sejauh mana ia memberikan manfaat praktis dalam kehidupan. Dalam Islam, keyakinan akan hari kiamat memiliki dampak pragmatis yang kuat karena berfungsi sebagai pengingat bagi umat Islam untuk hidup dengan tanggung jawab moral. Kepercayaan bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat untuk memotivasi umat Islam untuk berbuat baik dan menjauhi dosa. Seperti yang terkandung dalam surat Al-Takwir, yang dimana memberikan gambaran tentang peristiwa besar saat kiamat. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Dengan keyakinan ini, umat Islam diingatkan untuk mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Karena setiap amal akan diperhitungkan secara pragmatis. Keyakinan akan mendorong kehidupan yang lebih disiplin, moral, dan bertanggung jawab. Fakta dan kebenaran menurut Islam ini dapat disimpulkan bahwa menurut kebenaran korespondensi, Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa kiamat akan terjadi meskipun belum dapat diverifikasi saat ini. Kebenaran koherensi yaitu konsep kiamat konsistensi dengan ajaran-ajaran agama lainnya seperti keadilan Allah dan kehidupan setelah mati. Yang ketiga, kebenaran metafisik yaitu kiamat adalah bagian dari realitas spiritual yang lebih tinggi di luar jangkauan pengalaman empiris manusia. Yang keempat, pragmatis. Keyakinan akan kiamat memberikan manfaat praktis dengan mendorong umat Islam untuk berbuat baik dan hidup dengan tanggung jawab moral. Dengan memadukan
Keempat kriteria ini, umat Islam dapat memahami dan memperkuat keyakinan mereka akan terjadinya hari kiamat sebagai bagian integral dari ajaran agama yang menyeluruh. Dalam filsafat ilmu komunikasi, relasi antara kepercayaan pribadi dengan tugas-tugas jurnalistik menjadi sebuah kajian penting terkait objektivitas dan integritas profesional seorang wartawan. Seorang wartawan tidak hanya bertugas untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menghadapi dilema etis yang seringkali melibatkan keyakinan pribadi, moral, agama mereka. Bagaimana kepercayaan ini mempengaruhi tugas jurnalistik adalah pertanyaan yang memerlukan tinjauan yang mendalam. Yang pertama, objektivitas jurnalistik dan kepercayaan. Objektivitas merupakan prinsip utama dalam jurnalistik, di mana wartawan diharapkan melaporkan fakta secara netral, tanpa terpengaruh oleh kepercayaan pribadi. Dalam filsafat ilmu, ini diartikan dengan teori korespondensi yang menekankan bahwa laporan jurnalistik harus sesuai dengan fakta yang nyata, serta teori koherensi, di mana berita harus konsisten dengan fakta-fakta lain yang diketahui. Namun, dalam praktiknya muncul pertanyaan, apakah wartawan bisa sepenuhnya melepaskan diri dari kepercayaan pribadi? Ketegangan ini mencerminkan realitas bahwa setiap wartawan, setiap individu membawa keyakinan mereka sendiri yang dapat mempengaruhi sudut pandang mereka terhadap berita. Yang kedua, kepercayaan sebagai penggerak etika jurnalistik. Kepercayaan juga seringkali menjadi dasar dari etika pribadi seorang wartawan. Wartawan dengan keyakinan moral atau religius yang kuat mungkin lebih terdorong untuk menegakkan nilai-nilai seperti keadilan dan kebenaran dalam pelaporan mereka. Dalam hal ini, kepercayaan pribadi dapat berfungsi sebagai pendorong yang positif untuk menjalankan tugas-tugas jurnalistik yang etis. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak individu menjadi panduan yang membantu wartawan untuk menjaga integritas mereka dalam melaporkan berita. Yang ketiga, relativitas kebenaran dan perspektif. Dalam filsafat komunikasi, kebenaran sering dianggap sebagai relatif, terutama dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Wartawan dengan kepercayaan tertentu mungkin memiliki perspektif yang berbeda dalam melaporkan suatu isu. Namun, dalam tugas jurnalistik, kebenaran pragmatis menjadi lebih penting. Yang diutamakan adalah apakah berita tersebut relevan dan bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan sekedar mencerminkan kepercayaan pribadi wartawan. Yang keempat, kepercayaan dan keberpihakan dalam berita. Kepercayaan pribadi juga dapat mempengaruhi keberpihakan wartawan, terutama ketika meliputi isu-isu yang kontroversial. Misalnya, wartawan yang memiliki keyakinan kuat terhadap hak asasi manusia mungkin cenderung lebih berpihak pada kelompok yang tertindas. Meskipun keberpihakan ini dapat membantu mengangkat isu-isu penting, wartawan tetap harus menjaga jarak dari bias yang berlebihan untuk memastikan berita yang mereka sajikan tetap adil dan akurat. Yang kelima, kebebasan pers dan kepercayaan. Kebebasan pers memungkinkan wartawan untuk menulis berita sesuai dengan perspektif atau kepercayaan mereka, terutama dalam media yang bersifat independen atau partisan. Di sini, kepercayaan pribadi bukan lagi menjadi hambatan, melainkan kekuatan yang membentuk identitas media tersebut. Media dengan ideologi tertentu seringkali merefleksikan kepercayaan pada wartawannya, menciptakan variasi dalam penyajian berita yang mempengaruhi bagaimana publik memahami suatu isu. Dari pernyataan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa yang pertama, objektivitas melawan kepercayaan. Wartawan idealnya harus mengedepankan objektivitas, namun tidak dapat sepenuhnya memisahkan diri dari kepercayaan pribadi. Mereka perlu sadar bahwa keyakinan tersebut bisa mempengaruhi cara pandang mereka. Yang kedua, kepercayaan sebagai panduan etika. Kepercayaan dapat menjadi dasar moral yang mendorong wartawan untuk menjalankan tugas dengan memiliki etika yang kuat. Yang ketiga, relativitas kebenaran dan perspektif. Kepercayaan mungkin mempengaruhi perspektif wartawan, tetapi tugas utama mereka adalah menyampaikan berita yang koheren dengan fakta dan relevan bagi publik. Yang keempat, keberpihakan.
Wartawan sering menghadapi dilema antara keberpihakan dan objektivitas, dan menjaga keseimbangan ini adalah hal penting dalam menjalankan tugas jurnalistik. Yang kelima, pluralitas media. Kepercayaan pribadi wartawan dapat membentuk karakter media tertentu, tetapi mereka tetap memiliki tanggung jawab untuk melayani kepentingan publik secara luas. Secara keseluruhan, kepercayaan pribadi dan objektivitas seringkali berinteraksi dengan dunia jurnalistik. Dengan menjaga etika profesional yang kuat, wartawan dapat menyeimbangkan kedua aspek ini, memberikan informasi yang tidak hanya akurat, tetapi juga bermakna bagi masyarakat. Baik, semua materi tentang fakta dan kebenaran dalam perspektif filsafat ilmu komunikasi telah saya sampaikan. Semoga materi ini dapat dipahami dengan mudah. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Bye-bye.